Halo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja di sana. Tema kali ini adalah prediksi atau peruntungan zodiak yang berelemen air, yaitu Cancer, Scorpio, Pisces periode April 2019. Kartunya seperti biasa sudah saya tebar karena untuk menyingkat waktu. Semoga itu tidak menjadi masalah buat kalian. Ini pembacaan general ya, bisa cocok, bisa tidak. Kalau cocok berarti kemungkinan pesannya buat kalian. Kalaupun tidak cocok, ambil sisi positifnya ya. Untuk ini aja ya, anggap sebagai hiburan ya. Saya di sini mendapatkan ada 10 pedang, 5 cup, kemudian ada ratu, dan di kartu pesannya kalian mendapatkan kartu peka ya. Jadi kemungkinan di bulan April nanti untuk kalian yang berzodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces, ada di antara kalian akan menghadapi satu kondisi yang cukup mengecewakan ya, yang membuat kalian sakit hati, seperti terjebak dalam kondisi yang cukup rumit, mungkin juga karena adanya pengkhianatan ya, dan keadaan itu membuat kalian benar-benar menjadi terpuruk, frustasi ya, kekecewaan yang kalian hadapi nanti di bulan April ini bisa terkait dalam segala aspek kehidupan ya, bisa itu dalam aspek keuangan, percintaan, maupun ya saya lanjut kembali ya. Saya heran nih ya, untuk pembacaan Cancer, Scorpio, Pisces kali ini banyak sekali gangguan ya, saya mohon maaf. Saya lanjutkan kembali. Tadi sampai di mana ya? Ya, saya ulangi, di bulan April nanti kemungkinan untuk Cancer, Scorpio, Pisces di antara kalian ini yang berzodiak Cancer, Scorpio, Pisces, tidak semuanya ya, tapi ada di antara kalian kemungkinan akan ada yang mengalami atau menghadapi satu kondisi yang rumit yang cukup membuat kalian kecewa. Bisa jadi itu berupa pengkhianatan dari seseorang gitu ya. Nah, hal itu membuat kalian cukup merasa terpukul ya, terpuruk, mungkin seperti tidak percaya ya kok ini terjadi gitu. Nah, ini bisa terkait dalam persoalan atau aspek percintaan, karir, bisa juga keuangan. Itu bisa, kekecewaan itu bisa terjadi dalam berbagai aspek di bulan April nanti. Semoga tidak terlalu parah ya. Kalau kekecewaan ini terkait masalah percintaan ya, kemungkinan di antara kalian ada yang mengalami satu pengkhianatan dari pasangan kalian ya. Nah, di sini disarankan kendalikan emosi kalian ya. Apapun masalahnya dengan pasangan kalian di bulan April ini, coba usahakan untuk dibicarakan secara baik-baik, karena di sini kartunya mengatakan bahwa kekecewaan atau pengkhianatan yang kalian alami di bulan April nanti itu juga tidak lepas karena bisa jadi itu karena karma kalian ya, atau karena perbuatan kalian juga gitu. Jadi jangan salahkan keadaan, atau jangan terlalu menyalahkan pasangan kalian atau orang lain ya, karena tanpa kalian sadari kalian juga ikut andil gitu atas kekecewaan kalian sendiri gitu. Mungkin di antara kalian ada yang kurang perhatian mungkin dengan pasangan ya, atau terlalu menuntut, atau mungkin terlalu egois gitu ya. Nah, coba kalian introspeksi diri dulu gitu. Bicarakan baik-baik ya, dari hati ke hati, kemudian cari solusi yang terbaik buat kalian berdua ya. Ya, yang namanya kehidupan
mau itu persoalan percintaan, keuangan ataupun bisnis, pasti akan selalu ada masalah atau ujian. Jadi coba usahakan dalam menyikapi atau menghadapi satu permasalahan itu dengan tenang. Jangan menggunakan emosi, ya memang itu nggak mudah ya, tapi apa salahnya untuk dicoba ya, karena selama kita bernafas, selama itu juga yang namanya persoalan itu akan datang silih berganti ya. Jadi biasakan dalam menghadapi persoalan itu dengan tenang, jangan panik ya, kendalikan emosi kalian, coba dengarkan saran ataupun nasihat dari pihak lain ya. Mungkin itu bisa membantu kalian untuk melihat satu jawaban atau solusi dari persoalan yang akan kalian hadapi di bulan April nanti ya. Jangan gengsi ya, jangan malu gitu ketika bertanya kepada orang lain tentang persoalan kalian. Mungkin kalian bisa berdiskusi tentang persoalan yang sedang kalian hadapi di bulan April nanti, mungkin dengan keluarga, dengan orang terdekat kalian gitu ya, yang menurut kalian yang bisa kalian percaya, seperti itu. Dan apapun masalah yang akan kalian hadapi di bulan April nanti, jangan biarkan masalah itu membuat kalian justru menjadi terpuruk ya, putus asa gitu. Tetap terima dengan lapang dada dan sabar ya. Anggap maksudnya gini, ambil pelajarannya ya, ambil pelajarannya buat kalian kedepannya supaya lebih baik lagi gitu. Karena yang namanya harapan atau kesempatan kedua itu akan selalu ada selama kalian yakin dan mau berusaha untuk menggapainya ya. Jadi saya harap untuk kalian di Cancer, Scorpio, Pisces dalam masalah percintaan akan menemukan satu solusi yang terbaik, dan semoga masalahnya tidak terlalu rumit ya. Kemudian untuk masalah yang terkait di bidang karir ya hampir sama ya, karir dan keuangan ya. Saya bikin kesimpulan aja, karir dan keuangan ya pastinya kekecewaan atau mungkin yang selama ini kalian harapkan ya, yang terkait dengan mungkin satu jabatan atau satu kesempatan baru, peluang baru gitu yang kalian tunggu-tunggu selama ini gitu ya, sepertinya di bulan April nanti akan meleset ya. Tapi saya ingatkan kembali, di sini kalian diingatkan oleh kartu 5 cup ya, artinya akan selalu ada harapan atau akan selalu ada kesempatan kedua buat kalian ya. Kalian jangan terfokus kepada kegagalan ya. Selama kalian masih memiliki harapan, keyakinan, di sana masih ada 2 cup berdiri, artinya apa? Itu simbol kesempatan itu masih ada buat kalian ya. Ini kata lainnya, kartu mengatakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, kira-kira seperti itu. Jadi ambil saja untuk bahan evaluasi kalian, apa sih yang membuat kalian gagal gitu ya, supaya apa? Supaya kalian bisa memperbaiki strategi kalian ke depannya lebih baik lagi. Di sini disarankan coba kalian buka hati kalian, buka pikiran kalian ya. Jangan merasa, maaf saya harus bilang, jangan merasa sudah paling bisa ya, jangan merasa sudah paling mampu gitu. Mungkin selama ini kalian percaya diri boleh ya, percaya diri itu bagus, tapi jangan berlebihan ya. Hal-hal apapun kalau secara berlebihan itu hasilnya tidak bagus, karena kepercayaan diri atau secara optimisme kalian itu terlalu berlebihan sehingga kalian tidak menghiraukan mungkin ya saran dan nasihat dari orang-orang sebelumnya ya, sehingga kalian mengalami satu kondisi yang apa namanya, yang mengecewakan kalian sendiri gitu ya. Mungkin di sini diantara kalian ada yang iya ya, kenapa ya saya nggak dengerin saran kamu, misalkan kira-kira seperti itu. Tapi ya ibarat kata nasi sudah menjadi bubur
ya udah dimakan aja, nikmati aja buburnya ya kan. Ambil pelajarannya, supaya langkah ke depan kalian itu bisa diperbaiki. Intinya gini, kegagalan ini buat bahan pelajaran kalian untuk menyusun strategi yang lebih baik lagi untuk mencapai impian-impian kalian ke depannya ya. Kira-kira seperti itu. Kalian diminta untuk melakukan satu pembaharuan gitu, karena jadikan rasa sakit ini untuk mendewasakan kalian, menguatkan kalian, dan membentuk kalian menjadi orang yang wise ya, yang lebih bijaksana, tidak temperamental. Kalian bisa menyeimbangkan antara pikiran dan hati kalian. Nah, terkait masalah keuangan juga seperti itu ya. Di sini kemungkinan mungkin sebelumnya kalian itu kurang apa ya namanya, kurang bagus ya mungkin dalam manajemen keuangan gitu. Spekulasi yang mungkin sebelumnya kalian lakukan ternyata jauh dari ekspektasi kalian, jauh dari harapan kalian ya, sehingga kalian terjebak dalam kondisi yang cukup menyakitkan gitu ya, kecewa gitu ya. Ternyata apa yang sudah kalian susun dari sebelum-sebelumnya, ternyata di bulan April ini hasilnya tidak memuaskan gitu ya. Jadi mungkin di sini kalian juga diminta untuk melakukan satu perbaikan di aspek keuangan ya. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu kalian ya. Apabila mengeluarkan uang gitu ya, usahakan betul-betul uang itu benar-benar digunakan untuk hal-hal yang kalian butuhkan, tidak hanya untuk menuruti hawa nafsu kalian, mengikuti keinginan-keinginan kalian. Kartunya mengatakan seperti itu. Jadi supaya kalian tidak terjebak dalam kerugian, kekecewaan di masa lalu gitu ya, yang kemarin-kemarin, kalian cobalah perbaiki di aspek keuangan kalian. Manajemen keuangan kalian diperbaiki ya. Jangan boros ya. Gunakan uang itu dengan sebaik-baiknya, dan pastikan bahwa uang itu memang benar-benar digunakan untuk hal yang kalian butuhkan. Boleh sekali-kali gitu ya, kalian mungkin sudah capek gitu ya bekerja, kalian sekali-kali kepingin untuk hiburan gitu, boleh, tapi harus pakai aturan gitu kan. Banyak kok gitu ya hiburan yang nggak perlu menggunakan uang gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa harus mengorbankan keuangan kita gitu. Kalian belajar berubah ya style hidup kalian. Kalian diminta seperti itu. Supaya apa? Jadi ratu ini itu mengatakan satu pembaharuan ya. Di antara kalian ada satu rasa ketidakpuasan ya. Nah, jadi kalian di sini diminta untuk juga memiliki satu perasaan bersyukur ya. Rasa tidak puas ini, merasa tidak cukup ini, itu kan akibat daripada kurangnya kalian dalam bersyukur. Kita melihat ke atas itu untuk memotivasi kita, untuk memacu semangat kita ya. Tapi jangan lupa juga untuk sesekali melihat mereka yang di bawah kita, supaya apa? Supaya kita menjadi pandai bersyukur seperti itu. Kalau kita selalu melihat ke atas terus gitu ya, kita akan lama-lama menjadi terlalu berambisi, terlalu terobsesi dengan sesuatu gitu kan, sehingga kita sampai lupa untuk mensyukuri hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu kan. Kita tidak pernah merasa bahagia gitu, karena semakin kita pandai bersyukur, kita akan merasakan kebahagiaan itu. Nah, kalau kita bersyukur dan kita merasa tercukupi ya, di kedepannya mudah-mudahan Tuhan akan memberikan yang lebih lagi daripada yang hari ini gitu. Jadi untuk secara keseluruhan gitu ya, Cancer, Scorpio, Pisces di bulan April ini satu permasalahan terkait dengan satu ketidakpuasan gitu ya. Dan ketidakpuasan ini juga karena disebabkan kurangnya bersyukur. Ada yang karena mengalami satu pengkhianatan, ada yang mengalami kekecewaan dalam hal karir gitu ya, bisnis, usaha yang mungkin ternyata
tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Ya, percaya deh, kalian kuat kok. Kalian kuat karena di sini 10 pedang itu mengatakan kalian orang yang kuat dan kalian masih memiliki harapan, dan kalian orang yang pandai dan cerdas gitu ya, cukup cerdas, cukup bijaksana untuk menahan rasa sakit dan mengambil satu pelajaran dari rasa sakit itu, dari kekecewaan itu, dari penderitaan itu ya. Kalian cukup tangguh dan kalian tahu benar ya, untuk mereka, untuk maksudnya untuk kalian ya yang berzodiak Cancer, Scorpio, Pisces, kalian ini kan elemennya air gitu ya, perasa gitu ya, sensitif gitu. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi di bulan April itu berkaitan dengan satu perasaan gitu. Nah, makanya kalian di sini mendapatkan kartu nasihatnya, yaitu temanya peka ya. Jadi apa kekecewaan yang akan alami di bulan April ini juga tidak lepas mungkin juga karena ada beberapa di antara kalian yang tidak mendengarkan, tidak mengindahkan gitu ya saran ataupun nasihat dari orang lain, karena mungkin kalian merasa mampu dan merasa paling benar ya. Nah, ini buat pelajaran buat kalian. Tidak ada salahnya ketika ada orang yang memberikan kita nasihat, kalau memang itu baik ya kita coba dengarkan, nggak ada salahnya kita pertimbangkan gitu kan. Nah, ambil ya, pasti apapun masalah yang akan kalian hadapi di bulan April ini, semua pasti ada maksud dan tujuan ya dari Tuhan buat kalian, untuk membentuk kalian lebih dewasa, untuk membentuk kalian lebih wise, lebih bijaksana, lebih teliti, lebih jeli, lebih peka gitu ya dengan keadaan di sekitar. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu kalian, keinginan kalian gitu. Karena segala sesuatu ada sebab, pasti akan ada akibatnya. Kalian harus memikirkan segala konsekuensi dari segala keputusan kalian. Jadi jangan jadikan kegagalan itu membuat kalian terpuruk. Jangan biarkan kegagalan itu atau kekecewaan itu membuat kalian menjadi down. Justru jadikan semua itu tuh memacu semangat kalian untuk bangkit ya, lebih tough lagi, lebih kuat lagi, lebih hati-hati lagi untuk meraih mimpi-mimpi kalian, harapan-harapan kalian di kedepannya ya. Jadi kalian diminta perubahan untuk itu, lebih peka ya. Saya coba jelaskan ya pesan buat kalian di bulan April ini, kartu peka ini apa ya. Jadi di sini mengatakan sangatlah wajar ya ketika seseorang sudah mengalami pemurnian di dalam diri, baik pemurnian pikiran, keinginan maupun tindakan. Kemudian yang ingin dijumpai dari luar adalah juga kemurnian menyesuaikan vibrasi yang sama dari dalam. Akui kepekaan yang semakin meningkat dalam diri Anda. Janganlah menolaknya. Ini adalah salah satu tanda bahwa Anda sedang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dan kesadaran ini datang dengan tingkat sensitivitas baru untuk memurnikan Anda. Hindari hal-hal yang diberi sinyal oleh tubuh ataupun perasaan tidak nyaman. Apa yang dulu Anda suka, sekarang sudah tidak suka. Kelompok atau teman berkumpul dulu, sekarang mungkin merasa kurang cocok ya. Bahkan hubungan pun adalah permainan vibrasi. Jadi kesimpulan dari kartu pesan tema peka ini ya, mungkin diantara kalian di bulan April ini nanti akan mengalami banyak perubahan ya dari sisi spiritual kalian. Kalian ya, saya ulangi lagi, kalian itu kan berelemen air ya. Elemen air itu berarti terkait dengan perasaan. Kalian memang zodiak yang berelemen air ini memiliki satu kepekaan tersendiri ya, orangnya sensitif. Jadi di bulan April ada satu peningkatan ya secara vibrasi ya, secara spiritual kalian, kepekaan kalian.
kalian menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan di sekitar kalian ya. Dan kalian akan dengan sendirinya menghindar segala sesuatu yang memang menurut hati nurani kalian itu sudah tidak bagus lagi ya buat kalian. Kalian akan dengan kesadaran sendiri akan menghindari hal yang tidak baik ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di bulan April nanti banyak ya kalian berzodiak Cancer, Scorpio, Pisces yang berelemen air ini mengalami banyak transformasi, mungkin ya perubahan-perubahan secara spiritual kalian di dalam diri kalian. Biasanya kalau mengalami suatu perubahan baru itu memang sangat tidak nyaman ya. Menjadi orang yang peka, sensitif itu ada enak dan tidak enaknya ya. Makanya ketika kalian berada di satu lingkungan yang positif, kalian akan merasakan energi positif itu. Ketika kalian berada di lingkungan yang negatif, kalian juga akan cepat merasakan energi negatif itu. Nah, jadi di sini nanti kalian akan banyak, di antara kalian banyak yang mengalami transformasi besar-besaran ya. Banyak yang mengalami perubahan. Seperti kartu ini yang mengatakan sesuatu yang dulu kalian suka nanti akan kalian tidak suka ya. Mudah-mudahan selama perubahan ini mengarah ke hal yang positif, diterima saja gitu ya, jangan dilawan. Nah, kesimpulan pembacaan ini, apapun yang akan kalian hadapi ya, persoalan-persoalan akan kalian hadapi di bulan April ini, jangan takut, hadapi saja, karena kalian memiliki harapan atau kesempatan kedua untuk mewujudkan apa yang kalian harapkan itu. Tingkatkan intuisi kalian, kepekaan kalian ya dalam mengambil segala keputusan, dan empati kalian juga jangan lupa ya, hargailah orang lain. Jangan meremehkan orang lain. Maksudnya gini, setiap diri manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kalian di sini juga diminta untuk berempati kepada orang lain. Jangan melihat seseorang itu dari kekurangannya saja ya, tapi juga di dalam diri orang itu pasti akan mempunyai sisi positif atau sisi baiknya. Sehingga kalian memiliki empati, kalian punya respect terhadap orang lain. Kalau kalian merasa kalau misalkan di antara kalian memiliki konflik atau rasa tidak suka terhadap seseorang, coba pulihkan perasaan-perasaan itu, yaitu dengan cara melihat sisi positif atau sisi baik dari orang itu ya. Penuhilah kedamaian hati dan pikiran kalian, tebarkan energi positif dimanapun kalian berada ya. Dengan begitu kalian bisa menarik energi positif dari alam semesta. Kalau kalian sudah bisa menarik energi positif dari alam semesta akan membantu kalian untuk mewujudkan apapun yang kalian inginkan. Seimbangkan pikiran dan hati kalian. Hindari pikiran-pikiran negatif ya, seperti prasangka buruk, atau mungkin dendam, atau mungkin sakit hati. Semakin ujian yang kalian hadapi atau persoalan yang kalian hadapi itu berat, itu pertanda kemampuan kalian juga sepadan dengan persoalan kalian. Kemampuan kalian, kekuatan kalian berarti selevel, setaraf dengan persoalan yang kalian hadapi. Jadi itulah hukum alam, semakin kalian tinggi, terpaan angin itu akan terasa semakin kencang dan kuat. Terimalah itu ya. Tuhan memberikan kalian persoalan, Tuhan juga di situ memberikan jawaban. Tinggal bagaimana kalian mau bangkit, semangat, melewati prosesnya, kalian bisa. Saya doakan untuk kalian yang berzodiak Cancer, Scorpio, Pisces, apapun yang akan kalian hadapi di bulan April ini, saya yakin kalian mampu, saya yakin kalian kuat ya. Tebarkanlah cinta kasih terhadap sesama dimanapun kalian berada. Bersihkan jiwa kalian dari energi-energi positif, dari energi-energi negatif ya.
Tariklah energi positif dari alam semesta ini sebanyak-banyaknya dengan menebarkan cinta kasih. Maafkanlah, hilangkan dari dendam, dengki, iri hati, hasad, hasut, dan lain sebagainya. Dekatkan diri lebih kepada Sang Pencipta ya. Hindari pergaulan-pergaulan yang negatif, karena itu nanti akan mempengaruhi ya vibrasi kalian di dalam diri kalian. Karena kalian berelemen air ini sangat peka. Coba dekatkan dengan orang yang berenergi positif, jauhi orang-orang yang berenergi negatif. Semoga penyampaian saya dapat dimengerti, dapat diterima, dan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Salam damai.